الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا محمد خير مخلوقين في الأرض والسماوات، وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلينا معهم وفيهم Birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat. Kita doakan para pimpinan kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan seluruh karyawan karyawati di Kejaksaan Tinggi, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala hajatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini kita dapat sama-sama diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan perintah Allah, untuk menunaikan kewajiban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima amal ibadah kita, selalu menerima kebaikan yang kita lakukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kebaikan yang indah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengamalkannya, untuk kita mendawamkannya. Bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji yang spesial, janji yang khusus, janji yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kita berbuat kebaikan, kita bersedekah, kita beramal soleh dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirlah. Katakanlah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita umatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki dan menakdirkannya satu persatu untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, dan tidaklah apa yang kalian infakkan, kalian keluarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang akan menggantinya. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beri kepastian lagi di akhir ayat, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rizki untuk hamba-hambanya. Artinya mendapatkan balasan yang indah, ganti yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang mau bersedekah, yang mau memberi, yang mau menyisihkan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ganti dari Allah, balasan dari Allah adalah seindah-indahnya balasan, sebaik-baiknya ganti. Bahkan sampai di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta jika disedekahkan, akan tetapi bertambah, akan tetapi bertambah, akan tetapi bertambah. 3 kali lafadznya diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah, siapapun dari kita yang bersedekah, maka Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda. Maknanya janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun. Maka dari itu kita tidak pernah melihat ada orang yang rajin bersedekah jatuh miskin, ada orang yang rajin bersedekah susah, malah semakin banyak, malah semakin banyak. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang selalu bersedekahkan hartanya, bahkan sering membantu Rasulullah SAW. Bahkan sampai pernah dalam satu riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, sahabat Nabi, pernah menyedekahkan 600 ekor unta. Tapi mohon maaf, bukan ekornya saja, sama badannya juga. Ya, bahkan sama isinya juga. Dahulu di zaman Nabi, mereka membawa barang dagangan mereka di atas unta-unta mereka. Jadi bersama barang dagangannya disedekahkan 600 ekor unta, yang mungkin saat ini berapa banyak jumlahnya.
Dan subhanallah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun tidak pernah satu saat pun jatuh miskin. Sampai salah satu dari riwayat menyebutkan dia pernah minta pada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang miskin, jadikan orang yang susah ya Allah. Kemudian subhanallah, datang orang-orang dari kota Madinah yang mereka mengeluh karena panen kurmanya gagal dan mengeluh kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, oh di sini nih mungkin tempatnya saya bisa jadi jatuh miskin. Saya akan menolong orang-orang yang gagal dari panen kurma ini. Saya beli semua panen kurmanya, maka panen kurma yang gagal ini tidak bisa lagi dijual. Tapi subhanallah, setelah dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun merasa, oh sekarang saya sudah miskin, saya sudah tidak punya, saya sudah susah. Dan datang orang-orang dari Irak, dari Baghdad, yang menjumpai para pedagang di kota Madinah yang berjualan kurma dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang menjual kurma yang busuk, kurma yang gagal? Dijawab, tidak ada dari kami kecuali ada Abdurrahman bin Auf yang baru belanja satu kebun kurma isinya kurma yang gagal. Kenapa kalian mencari kurma yang gagal? Iya, di tempat kami di Baghdad terjadi wabah penyakit yang menyeluruh dan tidak ada obatnya kecuali makan kurma yang busuk. Obat dari wabah tersebut makan kurma yang busuk. Maka orang-orang tersebut datang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan meminta Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk menjualnya. Kata beliau, saya membeli ini ingin miskin, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rizki kepada saya lebih, bahkan dibeli oleh orang-orang Baghdad dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Inilah hikmah ketika seseorang, mereka yang mau saling membantu, saling menolong, saling memberi, saling bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu sholat di setiap bagian seperempat Ka'bah 1000 rakaat. Setiap seperempat Ka'bah 1000 rakaat. Setelah selesai, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ma ahsana ma fa'at ya Ibrahim, tidak ada amalan yang lebih baik dari apa yang kau lakukan Ibrahim. Kau telah membangun Ka'bah dan kau telah sholat 1000 rakaat di setiap bagian Ka'bah. Tapi wahai Ibrahim, lugmatun fi batni jai khairu min hadhi kulli. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan menyatakan, wahai Ibrahim, satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang kelaparan lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Bahkan sampai ada seorang ulama yang mengatakan, orang yang memberi suapan ke perut orang-orang yang lapar lebih baik daripada mengimarahkan, memakmurkan 70 masjid. Satu suapan saja bisa memakmurkan 70 masjid. Dan di akhir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari salah satu hikmah orang yang rajin bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari musibah. Allah akan panjangkan umur dia. Di antaranya adalah ada dua nabi yang selalu dijumpai oleh malaikatul maut, oleh malaikat Israel. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Nabi Daud. Kedua nabi ini selalu didatangi oleh malaikat Israel. Suatu saat malaikat Israel datang ke Nabi Allah Sulaiman, dan kemudian malaikat Israel berbincang dengan Nabi Allah Sulaiman dan mengatakan, wahai Sulaiman, bahwa ada orang ini akan mati dalam 5 hari. Orang ini akan dicabut nyawanya, jadwalnya sudah ada dalam 5 hari, kata malaikat Israel. Subhanallah, Nabi Allah Sulaiman selalu mengamati orang tersebut, melihat orang tersebut. Namun didapat tidak sampai 5 bulan orang ini tidak mati, orang ini tidak meninggal. Maka ketika datang malaikat Israel, Nabi Allah Sulaiman penasaran bertanya, wahai malaikat Israel, mengapa engkau tidak mencabut nyawa orang ini? Kau katakan dalam 5 hari. Dijawab oleh malaikat Israel, betul wahai Nabi Allah Sulaiman, tapi setelah kita berpisah, orang ini menyedekahkan hartanya, memberi kepada seseorang yang mengemis kepadanya, meminta kepadanya. Dalam riwayat diberikan 5 dinar, ada riwayat mengatakan 5 dirham. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan hamba tersebut, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 5 tahun. Dalam riwayat Nabi Daud pun dikisahkan kisah yang sama seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, bakiru bis sadaqah fa inna sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kata Nabi SAW, berpagi-pagilah bersedekah, bersubuhlah bersedekah, berburulah sedekah di pagi hari, karena bala, ujian, musibah tidak mampu mengejar orang yang bersedekah.
Apabila terjadi musibah, terjadi bala, maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sedekah yang dilakukan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan mendorong semangat kita untuk beramal, untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan, saling berbagi, saling bersedekah yang insyaallah membawa kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga dari sedekah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala menjaga wilayah kita, negeri kita dari musibah, dari bala, dari bencana, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.